Gunung Serandil. Berdasarkan laman resmi Pemkot Cilacap menyebut lokasi ini merupakan bukti sejarah bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Banyak orang yang mengunjungi lokasi ini untuk berziarah karena banyak petilasan. Masyarakat yang melakukan wisata religi tidak hanya berasal dari Cilacap, tetapi dari luar seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Saya sempat wawancara eksklusif dengan Mbah Salio, salah satu juru kunci di sini. Simak wawancara berikut agar tidak terjadi gagal paham. Yang disebut Gunung Serandil itu pertapaan semula dulu para raja-raja dan para pujangga, para pendiri negara di zaman kerajaan sampai dengan republik. Inilah Gunung Serandil dulu di sini nih. Dari zaman kerajaan sampai republik. Sampai republik. Nah, yang namanya pertapaan Panembahan Gunung Serandil itu dulu tempatnya para pujangga dan para raja dikala sejarah kisahnya Perang Paregreg atau runtuhnya Majapahit dimulai dari situ. Nah, kebetulan ini para raja dan para pujangga tuh pada bertapanya di Gunung Serandil itu. Ceritanya konon kan begitu. Nah, akhirnya pada waktu peristiwa itu Gunung Serandil itu masih di tepi laut, masih kena ombak ya dulu. Nah, sejak itu sampai sekarang kan berkisaran tahun 1400 apa 1500 berapa. Nah, sekarang kan udah jauh banget ke selatan, nah, lautnya sudah 1 kilo. Sudah bersama ya? 1 kilo dari Gunung Serandil. Bentar Pak De, ada yang sangat menarik bagi saya. Di mana tadi Pak De sebutkan bahwa ini tempat pujangga dan raja-raja terdahulu dan Betul. Sampai era republik. Era Sampai republik era ini siapa republik. yang? Nah, yang era republik itu diawali dulu RI 1. Bung Karno. Bung Karno itu diajak bersamaan dengan raja juga dari Jogja, Hamengkubuwono. Yang ke-8 itu Pakubuwono ke-8, terus Hamengkubuwono ke-9. Okay. Nah, itu mengajak Pak Karno atau RI 1 mengenal sesembahan atau penembahan yang terletak di Gunung Serandil itu. Nah, mengenang untuk napaktilas sejarah para pujangga dulu, para raja di zaman Majapahit sampai dengan Mataram Yogyakarta yang akhirnya juga mengenal napaktilas di Gunung Serandil itulah. Jadi era Pak Karno itu selama sekitar berapa puluh tahun ada pergantian pergantian alam lah ya. Akhirnya diteruskan sama yang mau menggantikan RI kedua, yaitu waktu itu masih Soeharto. Begitu Pak Soeharto belum lama, sekitar 7 tahun atau 8 tahun menjadi presiden, akhirnya datanglah ke sini, ke Serandil. Ke Serandil dilihat sejarah-sejarah leluhur dulu perjuangannya. Akhirnya ke Jambe 5 dulu. Ke Jambe 5, Pak Harto membuat sanggar pamujan pertapaan Jambe 7 di bawahnya itu. Akhirnya jadi Jambe 5, Jambe 7, Serandil itu satu rangkaian. Satu rangkaiannya. Untuk sejarahnya para leluhur kita yang leluhur yang mendirikan negara zaman kerajaan sampai dengan republik. Jadi leluhur yang sangat bersejarah sekali dalam kisah-kisahnya. Dan ini sengaja saya rekam biar nanti Pak De, saya juga bisa share biar generasi muda itu mengetahui sejarahnya. Ya, makanya sekarang kita panjenengan atau saya juga ini selaku yang terus terang lah yang mengerti dengan sejarahnya itu disebut narasumber di Gunung Serandil ya saya, sekaligus dengan juru kunci. Juru kunci juga yang dapat pengayoman dari pemerintah lah ya, baik desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten juga terdaftar semuanya karena saking banyaknya para pengunjung di Gunung Serandil gitu ya. Ya begitulah kisah-kisahnya. Jadi di tempat lain juga ada atau juga banyak juga. Cuma kan leluhur yang disebut paling tua untuk Nusantara, Republik kan sekarang, kalau dulu kan Nusantara zaman Majapahit.
itu memang pendiri Nusantara di zaman Majapahit ya. Beliau sendiri sang raja yang bertapanya di sini dulu. Nanti kan panjenengan tak kasih tahu. Ini Tapi tidak direkam ya. Iya. Mohon izin, jadi memang di dalam rekaman ini saya hanya mengupas sedikit yang bisa disampaikan kepada Ya. audiens. Ya. Kalau memang ingin lebih tahu lebih banyak, silahkan datang langsung ketemu. Atau ya, ketemu saya. Ya. Tidak semua bisa diceritakan, Iya. intinya seperti itu. Karena Saya juga sempat wawancara eksklusif dengan Bima, salah satu peziarah asal Jambi. Bagi saya, Gunung Srandil adalah tempat wisata minat khusus yang harus dijaga. Ya, sahabat pemimpin masa depan, saya harus bertanya ini kepada salah satu pengunjung di sini, Mas. Dari mana, Mas? Asli dari Sumatera, Sumateranya mana? Jambi. Bentar, ini saya harus nanya nih, jauh-jauh dari Jambi datang ke Srandil, tujuannya apa, Mas? Menggali sejarah leluhur. Ya, karena sudah banyak orang yang melupakan sejenis leluhur kita dulu. Jadi inilah saya jauh-jauh dari Jambi ke Srandil, inilah gali yang namanya kisah leluhur dulu. Mas sebagai praktisi spiritual, banyak bantu orang juga kayaknya nih, Mas. Ya lumayan lah. Gak apa-apa, masukin aja. Ini udah gak apa-apa. Ya, Ini memang wawancara on the spot, teman-teman. Dan itu ada Mas Yus yang memang penjaga di sini yang terus-terusan menjaga tempat ini. Salah satu penjaga yang memang saya lihat paling konsisten ya. Luar biasa. Lanjutkan. Banyak bantu orang. kalau niat saya sih pengen nolong orang. Nggak seperti yang lain-lainnya bantu orang minta biaya. Kalau saya ikhlas dari lubuk hati karena Allah. Udah berapa hari di Srandil sini? Ya udah hampir boleh dikata 3 hari 3 malam. Ini mau nunggu malam puncaknya. Malam puncaknya luar, Malam Jumat Kliwon. luar biasa. Praktisi spiritual itu memang unik-unik. Ya mohon maaf nih Sewu nih, barangkali ada teman-teman praktisi juga yang melihat tayangan ini. Tapi memang unik-unik dan memang punya cara tersendiri. Kalau bagi saya tetap kita monoteisme hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya memang banyak ragam kepercayaan di bumi Nusantara ini. Mas, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga melalui video ini nanti kita bisa terus bersahabat. Makasih banyak, Mas. Ya. Ini dari kemarin saya sudah di sini dan sekarang saya mau ke peti rasanya yang Langlang Buana ya. Ke puncak Gunung Srandil. Lumayan juga sih. Tajam banget tuh nanjaknya. Ya, tapi ini luar biasa. Memang energi di sini sangat kuat. Namun terlepas dari semua itu, jangan mistiskan Gunung Srandil.